Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Sri Surasmi dan selamat pagi untuk teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Bagi Ahmad Ihsan Siregar dari SMA Negeri 84 Jakarta, kelas 11 IPS 1, absen 3. Jadi di sini saya berkesempatan untuk membahas bab 1 ekonomi, materinya tentang pertumbuhan ekonomi. Di pertumbuhan ekonomi, nantinya saya akan membahas pengertian pertumbuhan ekonomi, perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir adalah teori pertumbuhan ekonomi. Tetapi di teori pertumbuhan ekonomi nanti, saya hanya bisa berkesempatan untuk membahas satu orang yang mencetuskan teori pertumbuhan ekonomi, yaitu nanti saya akan membahas Werner Sombart. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi, apa sih itu pertumbuhan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan suatu kondisi perekonomian negara secara berkesinambungan ke arah yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga bisa diartikan sebagai kenaikan produksi perekonomian yang diwujudkannya ke dalam kenaikan pendapatan nasional. Nah, dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya bisa dijadikan indikasi ke dalam suatu keberhasilan pembangunan ekonomi dalam negara tersebut. Yang kedua yang saya akan bahas adalah perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, biasanya perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini bisa dilihat dari hasil yang ditimbulkan. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini biasanya bersifat kuantitatif, yaitu kenaikan standar pendapatan dan output produksi yang dihasilkan. Sedangkan keberhasilan pembangunan ekonomi ini biasanya bersifat kualitatif, bukan hanya peningkatan produksi, namun juga terdapat perubahan-perubahan struktur perekonomian. Nah, lebih jelasnya saya jelaskan seperti ini saja. Perbedaan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan ekonomi yang pertama. Pertumbuhan ekonomi ini biasanya sudah mengalami kenaikan GNP atau Gross National Product, atau saya jelaskannya, Gross National Product ini seperti nilai suatu produk yang berupa barang atau jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara tersebut atau pendapatan negara tersebut dalam satu tahun. Nah, sedangkan pembangunan ekonomi ini baru proses menuju kenaikan GNP tersebut. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi ini biasanya tidak terjadi perubahan struktur-struktur perekonomian. Sedangkan pembangunan ekonomi ini biasanya terjadi perubahan struktur perekonomian. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi biasanya sudah mengalami peningkatan pendapatan per kapita. Sedangkan pembangunan ekonomi ini masih berusaha untuk pemerataan pendapatan ke seluruh penduduk. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi biasanya sudah mengalami kenaikan produksi yang berupa barang dan jasa. Sedangkan pembangunan ekonomi ini biasanya masih berusaha untuk meningkatkan kualitas produksinya. Seperti biasa, jika ada perbedaan pasti ada persamaan. Persamaan kedua hal tersebut, yang pertama, keduanya sebenarnya adalah hal kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhirnya pasti jadi pendapatan per kapita. Yang ketiga adalah keduanya ini sebenarnya berdampak dan berefek kepada masyarakat. Yang keempat adalah kedua hal ini adalah tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat harus mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi agar negara tersebut menjadi lebih maju. Yang ketiga adalah cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi itu bisa kita lakukan dengan cara membandingkan GNP atau Gross National Product, atau di bahasa Indonesianya adalah PDB atau Produk Domestik Bruto,
pada tahun tersebut kita bandingkan dengan PDB 1 tahun sebelumnya. Atau dengan rumus saya jabarkan seperti ini. Jadi pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB tahun tersebut dikurang PDB 1 tahun sebelumnya per PDB 1 tahun sebelumnya dikali 100%. Sebenarnya pada masa Orde Baru, Indonesia pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat spektakuler di Asia. Walaupun pertumbuhan ekonomi tersebut dibantu dengan meningkatnya utang luar negeri. Nah, saya akan menyebutkan 4 negara terbesar PDB-nya pada tahun 2010 dan 4 negara terbesar PDB-nya pada tahun 2020. Pada tahun 2010 itu didominasi nomor pertama adalah Amerika Serikat, yang kedua adalah Cina, yang ketiga adalah Jepang, dan yang keempat adalah India. Sedangkan pada tahun 2020, Cina sangat mengalami peningkatan sehingga nomor 1 Cina, nomor kedua adalah Amerika Serikat, nomor ketiga adalah India, dan nomor keempat adalah Jepang. Walaupun begitu, sebenarnya hampir di seluruh negara di dunia ini mengalami peningkatan PDB dalam 1 dekade terakhir ini. Yang keempat yang saya akan bahas adalah teori pertumbuhan ekonomi. Nah, di teori pertumbuhan ekonomi ini saya berkesempatan untuk membahas satu tokoh yang bernama Werner Sombart. Jadi, Werner Sombart ini lahir pada tahun 1863 dan meninggal pada tahun 1947. Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah masa perekonomian tertutup, yang kedua adalah pada masa kerajinan dan pertukangan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah masa kapitalis. Yang pertama, masa perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua kegiatan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Individu atau kelompok berfungsi sebagai produsen sekaligus konsumen sampai tidak terjadi pertukaran barang dan jasa. Pada masa ini memiliki ciri-ciri seperti semua kegiatan manusia hanya berfokus pada kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua itu belum terjadi pertukaran barang dan jasa. Dan yang ketiga itu setiap individu dan kelompok berfungsi sebagai produsen sekaligus konsumen. Yang kedua, masa kerajinan dan pertukangan. Seiring dengan berjalannya waktu, pasti kebutuhan manusia semakin meningkat. Mereka sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Maka dilakukan pembagian kerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, pada pembagian kerja ini muncul pertukaran barang dan jasa. Namun, motifnya masih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum untuk memperoleh keuntungan. Nah, pada masa ini juga memiliki ciri-ciri seperti kebutuhan manusia semakin meningkat. Yang kedua, pembagian kerja sudah dilakukan sesuai keahliannya masing-masing. Yang ketiga, sudah ada pertukaran barang dan jasa. Dan yang terakhir itu, pertukaran masih dengan motif memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah masa kapitalis. Pada masa ini sudah muncul para pemilik modal atau kaum kapitalis. Dalam menjalankan produksinya, pasti mereka membutuhkan para kaum pekerja atau kaum buruh. Nah, pada masa itu, produksi tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saja, namun sudah maju untuk memperoleh keuntungan atau laba. Nah, menurut Werner Sombart sendiri, dia membagi masa kapitalis ini menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama tingkat prakapitalis, yang kedua tingkat kapitalis, yang ketiga kapitalisme raya, dan yang terakhir tingkat kapitalisme akhir. Yang pertama adalah masa prakapitalis. Pada masa prakapitalis ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama adalah masyarakatnya masih bersifat statis, yang kedua bersifat kekeluargaan, yang ketiga masih bertumpu pada sektor pertanian, yang keempat bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan yang kelima hidup berkelompok-berkelompok. Yang kedua ada tingkat kapitalis. Pada tingkat kapitalis ini memiliki ciri-ciri seperti masyarakatnya sudah dinamis, kehidupannya individualis,
Yang ketiga, pembagian kerja sudah dilakukan. Dan yang keempat, pertukaran terjadi untuk memperoleh laba atau keuntungan. Yang ketiga adalah tingkat kapitalisme raya. Pada masa ini memiliki ciri-ciri seperti usaha semata-mata dilakukan hanya untuk memiliki keuntungan. Yang kedua, munculnya kaum kapitalis yang memiliki peralatan produksi. Yang ketiga, produksi dilakukan secara massal dengan alat-alat modern. Yang keempat itu, perdagangannya itu mengarah kepada perdagangan monopoli. Dan yang terakhir, terdapat dua kelompok, yaitu kelompok majikan dan kelompok buruh. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tingkat kapitalisme akhir. Pada masa ini memiliki ciri-ciri seperti sudah adanya aliran sosialisme. Yang kedua, pemerintah sudah ikut campur tangan dalam perekonomian. Dan yang terakhir, sudah mementingkan kepentingan bersama, bukan individualis lagi. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Semoga pembahasan materi tentang pertumbuhan ekonomi kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.